mahasiswa dari kelas IAP. Baik, saya akan menjelaskan soal pertama yaitu diagram konteks prosedur penggajian. Awal-awal itu, karyawan, pemerintah, dan lembaga asuransi memberikan informasi pengurangan dan pemotongan pajak, tarif pajak, dan tarif asuransi ke bagian HRM dan penggajian. Makanya tanda panahnya itu masuk ke prosedur penggajian. Lalu prosedur penggajian ini akan mengupdate yaitu ada jurnal voucher gaji, jurnal voucher pajak dan potongan, dan pajak lain-lainnya ke dalam general ledger. Lalu prosedur penggajian ini akan membayarkan gaji dan upah sebersihnya ke karyawan melalui EFT, tapi ini tanahnya ke bank karena rekening karyawan itu ada di bank. Lalu prosedur penggajian ini akan membayarkan tarif asuransi dan tarif pajak ini ke pemerintah dan lembaga asuransi dan memberikan bukti potong dan bukti pembayaran atas pemotongannya itu ke karyawan. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks aset tetap. Nah, diagram konteks ini dimulai ketika Departemen Pengguna terdapat kebutuhan untuk memperoleh aset tetap baru atau mengganti aset tetap yang ada. Departemen Pengguna akan mengirimkan purchase requisition yang nantinya akan diproses ke siklus pengeluaran prosedur aset tetap. Selain itu, di manajer Departemen Pengguna yang menangani pemeliharaan dan pembuangan aset, mereka menghitung depresiasi dan menyetujui pelepasan aset, sehingga mereka juga akan membuat laporan depresiasi dan pelepasan aset. Nah, di siklus pengeluaran prosedur aset tetap ini, dia akan membuat purchase order dan juga hard copy check yang nantinya akan dikirim ke vendor. Kemudian, vendor juga akan mengirimkan faktur aset, akan diproses di siklus pengeluaran prosedur aset tetap, dan di siklus pengeluaran prosedur aset tetap juga akan membuat voucher, faktur pembayaran tunai, ringkasan hard copy AP, dan fixed asset yang nantinya akan diposting ke JLS dan RS. Oke, baik. Selanjutnya itu ada DFD level 0 untuk prosedur penggajian. Ini tuh dimulai dari karyawan, lembaga asuransi, dan pemerintah mengirim informasinya masing-masing. Untuk karyawan itu mengirim informasi pengurangan dan pemotongan pajak. Untuk lembaga asuransi itu mengirim tarif asuransi. Untuk pemerintah untuk mengirim tarif pajak ke manajemen RM. Jadi di sini proses yang pertama itu menerima informasi dulu. Nah, lalu setelah itu akan mengupdate master datanya. Di sini update master data. Dan lalu master data seperti payroll master data dan tax reduction dan tax rates dan deduction-nya itu dikirim ke manajer akuntansi di sini di prosedurnya untuk diupdate PM datanya atau payroll master datanya dan untuk menyiapkan taxes payable subsidiary account dan nantinya TPS-nya itu akan di posting ke JLS. Nah, ini juga dari data fingerprint menerima di proses pertamanya untuk dilakukan approve dulu. Tapi karena level 0, jadi udah langsung di-approve aja untuk dikirimkan supaya untuk menyiapkan gaji dan upahnya. And, untuk update PMD yang tadi itu dikirim juga untuk menyiapkan gaji dan upah dan untuk membayar gaji karyawannya, jadi dikirim ke membayar gaji karyawannya di proses keempat. Lalu untuk bayarnya itu lewat EFT, jadi mereka kirimnya ke bank, ke rekening karyawannya maksudnya. Oke. Dan di proses keempat ini menghasilkan terminal cash disbursement dan menghasilkan JV untuk gaji karyawannya. Lalu di proses kelima itu untuk membayar pajak, penghasilan dan potongan jam sosnya. Jadi si manajer akuntansi ini membayar untuk ke pemerintah buat pajak dan jam sosnya ke asuransi. Lalu juga ini mereka mengirimkan bukti potongnya nih ke karyawannya. Dan juga dia menghasilkan terminal cash disbursement-nya. Untuk JV gaji yang tadi, di sini juga menghasilkan JV untuk pajaknya. Dan pajak dan potongan. Jadi untuk JV gaji yang tadi dan JV pajak dan potongan itu akan diposting di JLS dan RS seperti itu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan DFG level 0 tentang prosedur aset tetap. Nah, di sini DFG itu dimulai dari Departemen Pengguna ketika terdapat kebutuhan untuk memperoleh aset tetap baru atau mengganti aset tetap yang ada. Departemen Pengguna akan membuat purchase requisition yang selanjutnya akan diotorisasi. Nah, purchase requisition yang sudah diotorisasi nanti dilanjut untuk membuat PO. Di proses kedua ini, kita akan membuat 3 salinan purchase order. Salinan pertama akan dikirimkan ke vendor, salinan kedua akan dikirimkan ke Departemen Hutang untuk menyiapkan hutang dagang, dan salinan yang terakhir akan disimpan di Open PO. Kemudian di proses 3 ini, kita mendapatkan input dari proses 2 berupa purchase order copy kedua, kemudian dari vendor yang mengirimkan faktur aset, dan dari manajer departemen pengguna yang menangani pemeliharaan dan pembuangan aset. Mereka menghitung depresiasi dan menyetujui pelepasan aset, sehingga mereka membuat laporan depresiasi dan pelepasan aset. Bisa ke bawah. Kemudian di proses 3 kita juga menerima packing slip dari dermaga penerima. Nah, di proses 3 ini outputnya yaitu kita akan update AP subledger, kemudian akan update fixed asset subledger. Kita juga akan membuat ringkasan hard copy AP dan fixed asset yang akan digunakan untuk memposting GLS dan RS. Kemudian voucher dan invoice yang akan dikirimkan untuk proses keempat yaitu menyiapkan cek dan cek pembayaran. Nah, di proses 4 ini, menyiapkan cek pembayaran, kita akan memposting data yang relevan ke register cek, kemudian kita juga membuat hard copy cek yang akan dikirimkan ke vendor, dan juga kita membuat voucher dan faktur pembayaran tunai yang akan diposting ke GLS dan RS. Oke, jadi identifikasi pengendalian internal. Jadi di sini kami menemukan beberapa poin dari identifikasi pengendalian internal. Yang pertama ada aktivitas pengendalian, yang kedua ada pengendalian yang diterapkan, dan yang terakhir itu ada keterangannya. Di sini kami menemukan 5 aktivitas. Yang pertama itu ada update data karyawan dan tarif pajak. Setelah itu untuk pengendalian yang diterapkan itu adalah akses sistem terbatas hanya untuk manajer yang terkait. Dan keterangannya itu supaya untuk mencegah manipulasi data yang penting. Setelah itu yang kedua ada verifikasi data absensi, yang dimana pengendalian yang diterapkannya itu adalah data diverifikasi oleh supervisor sebelum diproses. Keterangannya yaitu untuk menghindari kesalahan atau kecurangan dalam absensi. Setelah itu yang ketiga ada perhitungan pajak dan potongan gaji. Pengendaliannya itu yaitu sistem otomatis dan cross-check antar manajer, yang dimana keterangannya itu adalah menjamin akurasi perhitungan potongan. Setelah itu yang keempat ada pembayaran gaji via EFT, yang dimana pembayaran langsung ke rekening tanpa tunai, dan keterangannya yaitu mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Setelah itu yang terakhir ada bukti potong dan pembayaran kontribusi, yang dimana pengendalian yang dilakukan itu adalah bukti diberikan ke karyawan dan dilaporkan, dan keterangannya itu supaya transparansi dan tanggung jawab terhadap karyawan. Kewajiban, maaf. Saya tuh boleh lanjut. Oke, setelah itu ada identifikasi ancaman yang dapat muncul. Di sini kami menemukan beberapa aktivitas, yaitu aktivitas yang pertama adalah update data payroll, yang dimana ancamannya itu yaitu manipulasi atau kesalahan input data. Yang dimana rekomendasi pengendaliannya itu yaitu implementasi, audit trail, dan otorisasi 2 tingkat. Dan exposure jika pengendalian tidak dilakukan itu adalah gaji tidak akurat sehingga terjadinya kerugian finansial. Setelah itu aktivitas yang kedua adalah verifikasi absensi, yang dimana ancamannya itu yaitu data absensi yang palsu. Dan di sini rekomendasi pengendaliannya yaitu sistem fingerprint dan validasi supervisor wajib, yang dimana exposure-nya jika pengendalian tidak dilakukan itu yaitu gaji dibayar ke karyawan yang tidak hadir. Setelah itu yang ketiga aktivitasnya yaitu penghitungan pajak, yang dimana ancamannya yaitu perhitungan pajak yang tidak tepat, sehingga rekomendasi yang dilakukan yaitu gunakan software pajak terintegrasi dan update secara reguler. Setelah itu exposure jika pengendalian tidak dilakukan yaitu denda dan sanksi pajak. Setelah itu aktivitas yang keempat itu adalah pembayaran gaji, yang dimana ancamannya itu yaitu salah transfer dana. Setelah itu rekomendasinya yaitu gunakan sistem EFT yang otomatis dan verifikasi 2 tahap, yang dimana exposure jika pengendalian yang tidak dilakukan itu adalah gaji salah kirim sehingga ketidakpuasan karyawan. Aktivitas. Oke,
Setelah itu ada aktivitasnya yaitu pelaporan pajak dan jaminannya, di mana ancamannya itu tidak ada bukti potong, sehingga rekomendasi pengendaliannya itu simpan arsip digital dan kirim salinan ke karyawan. Setelah itu exposure jika tidak dikendalikan yaitu risiko tuntutan hukum atau pelanggaran pajak. Oke, di kasus 2 ada identifikasi pengendalian internal, yaitu ada aktivitas pengendaliannya, terus ada pengendalian yang diterapkan dan keterangannya. Di sini aktivitas pertama yang kita dapat yaitu permintaan pembelian aset, pengendalian yang diterapkan harus ada authorization manager, terus keterangannya juga mencegah pembelian yang tidak dibutuhkan. Aktivitas yang kedua yaitu ada pencatatan aset tetap, pengendalian yang diterapkannya yaitu rekonsiliasi antar PO, faktur, dan slip pegepakan. Keterangannya menjamin bahwa barang benar-benar diterima. Aktivitas yang ketiga yaitu pencatatan ke buku besar. Pengendalian yang diterapkannya yaitu proses dilakukan terpisah oleh juru tulis. Keterangannya pemisahan tugas sebagai pengendalian internal. Aktivitas yang keempat yaitu pembayaran aset. Pengendalian yang diterapkannya yaitu voucher diverifikasi sebelum pencarian. Keterangannya hindari pembayaran ganda atau tidak sah. Dan aktivitas yang kelima yaitu ada pelepasan aset dan depresiasi. Pengendalian yang diterapkannya yaitu harus disetujui manajer, keterangannya kontrol terhadap nilai dan aset perusahaan. Yang terakhir ada identifikasi ancaman yang dapat muncul. Di sini kita ada beberapa aktivitas, terus ada beberapa ancaman juga, rekomendasi pengendalian, dan exposure jika pengendalian tidak dilakukan. Aktivitas yang pertama yaitu permintaan pembelian aset. Ancamannya pembelian fiktif. Rekomendasi pengendaliannya yaitu audit internal dan persetujuan berlapis. Exposure jika pengendalian tidak dilakukan yaitu kerugian dana perusahaan. Aktivitas yang kedua yaitu penerimaan aset. Ancamannya barang tidak sesuai spesifikasi. Rekomendasi pengendaliannya yaitu pemeriksaan fisik dan tanda tangan penerimaan. Exposure jika pengendalian tidak dilakukan yaitu aset tidak dapat digunakan. Aktivitas yang ketiga yaitu pencatatan aset tetap. Ancamannya yaitu salah input atau pencatatan ganda. Rekomendasi pengendaliannya yaitu software akuntansi otomatis dan review berkala. Exposure jika pengendalian tidak dilakukan yaitu informasi akuntansi tidak akurat. Aktivitas yang keempat ada pembayaran vendor. Ancamannya pembayaran ganda atau salah. Rekomendasi pengendalian yaitu pembatasan akses pembayaran dan sistem approval. Exposure jika pengendalian tidak dilakukan yaitu kerugian dana perusahaan. Aktivitas yang kelima ada pelepasan aset. Ancamannya yaitu pelepasan tanpa dokumentasi. Rekomendasi pengendalian yaitu harus ada laporan pelepasan disetujui manajer. Exposure jika pengendalian tidak dilakukan yaitu kehilangan aset tanpa jejak hukum.